Menghadapi keadaan dunia yang seperti ini, kita ini kadang-kadang lihat kiri, lihat kanan, lihat jauh ke depan, kita lupa. Kita lupa bahwa kita ini yang perlu untuk kita justru perhatikan itu adalah diri sendiri. Jangan fokus keluar. Kenapa? Karena kita mau kemanapun juga dengan situasi kondisi yang sedang terjadi di dunia ini, mau tidak mau kita harus menghadapinya. Ya. Kalau itu sudah melanda akan perusahaan, melanda akan usaha, melanda akan apa yang dikerjakan oleh majikan, pasti imbasnya pun juga akan ke kita. Oleh karena itu mari jangan sampai kita ini terseret mengalami satu distraksi untuk memperhatikan yang di luar. Tapi saya sebagai gembala memberikan pesan, yuk kita lihat yang ke dalam. Kita lihat keberadaan kita. Apakah kita memiliki pegangan yang kuat dengan membangun keintiman secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29 katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara yakin dipilih? Mereka juga ditentukannya dari semula. Berarti satu status yang istimewa dari kita untuk Tuhan. Tetapi ayat ini diteruskan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu supaya ia anaknya yang jadi sulung di antara banyak saudara. Inilah sesungguhnya perlindungan yang sejati dalam kehidupan kita. Seperti Mazmur 91 ayat 14. Kalau di kita punya hati melekat, Tuhan akan melindungi, menjagai, dan menjagai. Itu pasti. Jadi daripada kita mulai memikirkan yang di luar sana, dan kemudian bingung, melakukan hal-hal yang kita anggap baik, alangkah indahnya kalau kita mengerti. Fokus kita baru diri sendiri. Nah, di dalam fokus kepada diri sendiri ini, kita mulai ingat pesan-pesan Bapak Gembala Pembina kita. Itu merupakan hal yang perlu untuk kita tangkap, itu perlu hal untuk kita mengerti, karena pada waktu kita melangkah dari tahun 2022 ke tahun 2023, nanti saya akan jelaskan di belakang. Itu sesungguhnya kita akan menghadapi situasi yang akan menyibukkan kita, menghadapi situasi yang kita ini begitu ditarik di dalam satu situasi yang baik dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga dan keluarga, itu terjadi hal-hal yang akan mencoba menggoncang kita. Tetapi Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bayangin kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, tapi kita nggak akan melihat Tuhan. Itu kan sesuatu hal yang sangat ironis, sangat betul-betul sayang sekali gitu. Dan ayat yang berikutnya berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi introspeksi tadi, mau pada diri kita itu adalah temukan, masih adakah damai sejahtera dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam pelayanan, dalam ibadah, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, semuanya itu kita perlu untuk ngecek damai sejahtera ini masih ada tinggal dalam hidup kita. Karena kalau sudah ada akar yang pahit, itu akan menimbulkan kerusuhan. Orang kalau sudah mulai nggak suka, orang sudah mulai sakit hatinya, orang sudah mulai terganggu di dalam keadaan yang ada dalam jiwanya, itu akan mengganggu di sekitar kita. Kita temukan itu, kita perlu fokus di situ. Saya minta
untuk diperhatikan benar-benar. Ini pesan yang begitu kuat Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan malam hari ini sebagai malam menara doa hari Jumat yang terakhir yang nanti kita akan mulai lagi baru di tahun 2023. Hal yang pertama, kita diberi pesan untuk menuai dan memuridkan. Menuai dan memuridkan. Ini kalau mengandalkan kekuatan sendiri nggak akan mampu. Nggak akan mungkin. Kita hanya bisa bersandar kepada Roh Kudus. Itu terjadi kalau kita sudah mulai membangun keintiman dengan Roh Allah yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Untuk menuai itu bukan kekuatan kita, apalagi memuridkan. Pengertian memuridkan ini membuat murid akan melihat apa yang terjadi, apa yang ada, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Dan itu dilihat oleh murid, berarti jiwa-jiwa baru yang kita tuai tadi akan sangat bergantung kepada para pemurid yang menuai. Dan ini kalau kita sebagai penuai, kita tidak melekat kepada Roh Kudus, kita nggak serupa dengan Yesus. Akibatnya apa? Yang kita ajarkan, yang kita bagikan, yang kita muridkan adalah hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran kita sendiri. Padahal menutup tahun 2022 ini, hal yang kedua adalah kita ini masuk di dalam acara Natal di mana kita diberi tema Yesus pembawa pengharapan baru. Kita mempromosikan Yesus. Kita berbicara tentang Yesus. Kalau kita nggak serupa dengan Yesus, kita mau menceritakan siapa? Bahkan di dalam acara Natal di Wancai, kalau kita dengan tema nyanyian baru, banyak orang melihatnya akan menjadi takut. Saya coba mengaitkan kata takut ini dengan lalu mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga kita mengakhiri tahun 2022 tidak hanya menuai dan memuridkan. Kita jadi agen, kita jadi model, kita menjadi saksi, kita menjadi example, kita jadi contoh yang berkata bahwa Yesus itu membawa pengharapan yang baru. Yang ketiga, jelas tantangan itu tidak akan pernah berakhir. Semakin hari, semakin mendekati hari kedatangan Tuhan kita, itu tantangan itu jelas akan semakin nyata, semakin kuat, ya, yang nanti akan membuat kita diminta untuk masuk tahun 2023 itu dengan tema bangkit, jadilah pemenang. Dengan kata lain, tahun 2023, kalau dibilang tuh tahun yang mana menjadi gelap bagi orang-orang dunia. Tapi buat kita tetap diminta untuk bangkit. Bangkit dan menjadi pemenang. Itu berarti kita menaklukkan, kita mengalahkan setiap tantangan, masalah dan persoalan. Kita coba renungkan di Hong Kong terutama ya, yang ada di Hong Kong. Ya teman-teman yang ada di keluarga Ilah ini, coba ya kalau ada teman kita yang diminta doa. Doa gitu, perhatikan backgroundnya. Ada backgroundnya Mepolo, microwave saudara Mepolo nanti nggak ngerti. Ada yang backgroundnya mungkin kulkas. Ada yang backgroundnya ya dapur. Segala sesuatu yang membackup mereka untuk bisa muncul, untuk berdoa di Zoom. Wah, saya berkata ini benar-benar TKW nih. Tentara, Kristus, wanita.
Ya, saya bisa manapun selalu berkata TKW dan banyak orang salah ngerti dipikir tenaga kerja wanita. Saya amat tekankan inilah tentara Kristus wanita. Melihat semua itu, saya coba bandingkan dengan tema tahun 2023. Bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan izinkan kita menghadapi tantangan itu sendirian. Takut? Iya. Saya katakan sendirian. Enggak keroyokan satu kul. Kalau mau menangkan jiwa kan, wah satu kul, satu tim penerobos, ya mendekati jiwa yang akan dituai gitu kan. Tapi enggak, suatu saat Tuhan pasti akan izinkan kita ini menghadapi tantangan itu sendirian. Kenapa? Karena kita sudah dimuridkan. Saudara dan saya sudah dimuridkan dan harus memuridkan. Saya berharap saudara nangis. Suatu hari kelak Tuhan akan izinkan kita menghadapi tantangan, masalah, dan persoalan sendirian. Enggak rame-rame, kita keroyokan menghadapinya. Terus dalam keadaan seperti ini tetap bangkit, jadilah pemenang. Saya coba ambil satu istilah ya, yang mungkin bisa untuk lebih menggambarkan hal yang pas. Tuhan nggak ingin kita cuma jadi prajurit, nggak cuma jadi tentara. Tapi kita suatu saat akan diminta atau dipersiapkan untuk menjadi yang namanya petarung. Fighter. Ya, tak ada satupun yang akan mendampingi kita kecuali Roh Allah yang di dalam kita. Kita nggak bisa mengandalkan lagi mentor, kita nggak bisa mengandalkan lagi gembala, pendiri, sekretaris school, kita nggak bisa mengandalkan akan para koordinator, kita akan menghadapi itu sendirian. Tentunya pengertian sendirian itu secara fisik. Maka baru ternyatalah di situ hubungan kita dengan Tuhan. Intiman dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan kita untuk bangkit menjadi pemenang. Amin. Siapa yang cuma mau jadi TKW yang di Hongkong? Tentara Kristus saja? No. Semua nanti akan dibawa menjadi fighter, menjadi petarung. Masuk tahun 2023. Perhatikan lagu yang kita akan dengar ini, syairnya. Itu menggambarkan hidup yang benar-benar sehati. Memiliki perasaan yang sama. Itu akan membuat hidup kita benar-benar akan semakin serupa dengan Yesus.